Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini secara khusus saya akan sampaikan tata cara salat gerhana. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa insyaallah tanggal 8 November tahun 2022 ini akan terjadi gerhana bulan total yang dimulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20:57 waktu Indonesia Barat. Khusus di wilayah Jayapura dan sekitarnya atau Papua pada umumnya, ini berarti gerhana bulan total di tanggal 8 November nanti itu dimulai pukul 5 sore, pukul 17 sampai jam 10:57 waktu Papua. Bagi yang menyimak video ini di luar daerah Papua, ya mohon menyesuaikan. Seperti yang telah kita ketahui pula, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, apakah itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat gerhana. Bagaimana tata cara salat gerhana yang dimaksud? Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, maka pelaksanaan salat gerhana ini sedikit ada perbedaan dengan salat sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Salat gerhana terdiri dari 2 rakaat. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah pertama, surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat itu dibaca 2 kali. Demikian pula juga ruku dalam setiap rakaat dilaksanakan 2 kali. Berarti dalam 2 rakaat
surat Al-Fatihah kita baca 4 kali, dan ruku kita lakukan juga 4 kali. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan mulai tata cara sholat gerhana. Pertama, tentu kita siapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakailah pakaian terbaik, pakaian bersih, karena kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdiri tegak, luruskan badan, seraya membayangkan bahwa kita ini berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berniat dengan terlebih dahulu kita angkat tangan. Angkat tangannya boleh sejajar dengan kedua bahu. Yang kedua boleh juga sejajar dengan kedua telinga. Apakah itu laki-laki maupun wanita. Angkat tangan lalu niat di dalam hati. Bagaimana niatnya? Saya niat sholat sunat gerhana bulan 2 rakaat makmum karena Allah. Jadi pakai makmum ketika kita sholat berjamaah. Namun kalau misalnya kita melaksanakan sholat sendirian, maka tidak perlu mempergunakan kata makmum. Saya niat sholat sunat gerhana 2 rakaat karena Allah. Cukup itu diniatkan dalam hati. Namun diusahakan kita berjamaah. Ya, kita usahakan berjamaah karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau kita tidak berjamaah karena tidak ada yang melaksanakan, ya, kita sendiri yang ingin melaksanakan, maka ya boleh, menurut ulama boleh kita laksanakan secara sendirian. Jadi saya ulangi, angkat tangan lalu niat dalam hati, saya niat sholat sunat gerhana 2 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Jadi nyambung antara niat dalam hati dengan takbir. Setelah itu baca doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Setelah itu baca ta'awuz. Ya, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, tetapi ketika kita berjamaah seperti biasa. Seperti biasa kita cukup mendengarkan imam membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi ketika kita sholat sendiri, kita baca secara keseluruhan. Nah, setelah baca surat Al-Fatihah, lalu membaca surah, dan di sini ditekankan kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, itu membaca surah panjang, ayat panjang. Bahkan Nabi itu membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya, jadi penekanannya di sini kita membaca ayat-ayat atau surah-surah panjang, ya sekitar 100 atau 200 ayat. Ini kalau kita ingin seperti caranya Rasulullah SAW. Ya. Namun dengan demikian, sebagian ulama memberikan keringanan kepada kita. Ada opsi seperti yang disampaikan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Ya, beliau menyampaikan bahwa ketika misalnya kita tidak mampu melaksanakan sholat yang panjang ini seperti yang dilakukan oleh Nabi, maka boleh kita lakukan dengan membaca bacaan surah, ya sesuai kemampuan kita.
atau sesuai dengan yang kita hafal. Tapi dengan cara yang sama. 4 kali membaca surat Al-Fatihah dalam 2 rakaat dan 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Ya, jadi yang membedakan cuma bacaannya yang bacaan surahnya yang panjang. Kita tidak mampu, maka kita cukup membaca surah-surah pendek yang kita hafal. Jadi itu boleh. Bahkan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis juga dijelaskan, ya, ada opsi ketiga, dan ini yang paling mudah. Kenapa? Karena sholatnya seperti biasa. Sama ketika kita sholat tahiyatul masjid, sama ketika kita sholat duha, dan seterusnya. Jadi tidak ada perbedaan antara sholat selama ini kita lakukan dengan opsi yang ketiga ini. Dengan sama-sama dalam 2 rakaat cukup surat Al-Fatihah 2 kali, rukuknya juga 2 kali. Ya, berbeda kalau betul-betul kita mencontohi Rasulullah cara pelaksanaan salat gerhana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ya lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi setelah membaca surah, kemudian kita ruku, Allahu Akbar, ya, baca doa ruku. Nah, ini pun sesungguhnya dianjurkan untuk memanjangkan, ya, memanjangkan doa rukuknya. Nah, namun kalau misalnya tidak ingin memanjangkan, juga diperbolehkan, ya, sesuai kemampuan kita. Ya, minimallah kita baca 7 kali atau 11 kali tasbihnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau minimal 3 kali boleh. Nah, setelah itu kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, baca dulu doanya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, dan seterusnya. Lalu kembali bersedekap, lalu dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah kembali. Inilah surat Al-Fatihah kedua di rakaat pertama. Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian lanjut lagi dengan membaca surah. Membaca surah, dan dianjurkan surah yang dibaca di yang kedua kalinya ini itu harus lebih pendek daripada surah yang kita baca di bagian pertama. Setelah itu kemudian ruku, Allahu Akbar, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kemudian sujud. Nah, ketika sujud juga sesungguhnya dianjurkan lama, sujud lama. Ya. Akan tetapi ketika misalnya ya, kita tidak mampu terlalu lama, maka pakailah standar sujud. Minimal 3 kali, bisa ditambah sampai 5 kali, 7 kali, 11 kali. Ya. Karena memanjangkan sujud itu bagian dari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, baca doanya, Rabbighfirli warham, dan seterusnya. Ini pun juga dianjurkan untuk panjang, dibaca berulang-ulang, baca berulang-ulang. Ya, namun kalau misalnya karena dari awal tidak terlalu panjang, maka ya standarlah. Ya, minimal 1 kali atau dibaca 3 kali. Setelah itu sujud kembali, baca doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali atau 11 kali. Ya. Setelah itu bangkit lagi dari sujud, Allahu Akbar, kembali berdiri, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, kembali membaca surah, dan ditekankan surah yang dibaca ini itu harus lebih pendek daripada surah yang dibaca ya sebelumnya. Ya. Setelah baca surah, kemudian kita ruku, Allahu Akbar, baca doa ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, minimal 3 kali, bisa ditambah
Ya, lebih panjang lebih bagus. Kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Setelah itu kembali bersedekap, lalu baca surat Al-Fatihah yang terakhir, yang keempat. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca surah, dan surahnya ini harus lebih pendek lagi daripada surah sebelumnya. Setelah baca surah, kemudian ruku, Allahu Akbar, lalu baca doa ruku, kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, lalu sujud, ya, baca doanya, kemudian duduk di antara dua sujud, baca lagi doanya, kemudian sujud lagi, baca doa sujud. Setelah itu baru kita duduk tahiyat terakhir. Ya, seperti biasa sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid, atau ingin ditambahkan dengan doa-doa di akhir tasyahud, silahkan. Setelah itu salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, pelaksanaan solat gerhana telah kita laksanakan. Dan semoga insya-Allah di hari yang telah ditentukan, di tanggal 8 November atau hari Selasa nanti, waktu pelaksanaannya tentu yang paling bagus itu di puncak gerhana, itu diperkirakan sekitar jam 8 waktu Papua, waktu 8 malam waktu Jayapura. Ya, mohon menyesuaikan berada di daerah lain. Artinya bagus kita laksanakan minimal selesai solat isya, lalu kita bisa memulai solat gerhana ini. Ketika solat gerhana ini dilaksanakan secara berjamaah, maka selesai solat tadi, selesai salam, maka dianjurkan seperti yang dilakukan oleh Nabi, selesai memimpin solat gerhana, beliau berdiri, ya, menyampaikan khutbah. Jadi dianjurkan khutbah. Ya, para ustaz kita yang menyampaikan khutbah ini, ya, tentu berisi ajakan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat fenomena alam gerhana bulan total ini. Ini adalah bagian dari kekuasaan Allah sehingga iman kita semakin mantap. Di samping juga ajakan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak berzikir dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata cara pelaksanaan salat gerhana, dan juga telah disampaikan bagaimana waktu pelaksanaannya, ya, kapan, kita sudah sampaikan tadi. Jika ada hal yang belum dipahami, bisa bertanya di kolom pertanyaan. Insya Allah segera kami jawab jika ada yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai tata cara salat gerhana ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.